Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Saudara sekalian yang saya hormati, ada pertanyaan kepada kami berkaitan dengan tradisi tahlilan 7 hari dan tahlilan 40 hari. Jadi memang di kalangan warga Nahdliyin itu kalau ada orang meninggal dibacakan tahlil, dibacakan doa, di mana tradisi ini disebut tahlilan karena yang dibaca kebanyakan tahlil, yakni la ilaha illallah. Dilaksanakan rata-rata 7 hari, ada juga yang sampai 40 hari. Di perjalanan kemudian ada yang ngomong bahwa tradisi itu adalah tradisi umat Hindu, tradisi orang Buddha malah. Jadi kesimpulannya ya jangan diamalkan. Itu bukan tradisi umat Islam atau bahkan bukan ajaran Kanjeng Nabi. Saudara-saudara sekalian, kalau dijawab sederhana sih gampang. Isinya tahlilan itu kan la ilaha illallah dengan rangkaian doa sebelumnya. Pertanyaannya, kira-kira di Hindu itu dibacain tahlil la ilaha illallah atau di agama Buddha dibacakan la ilaha illallah? Ya enggak. Jadi kalau ngomong tradisi mereka ya tidak ada, itu salah, itu tuduhan ngawur. Namun demikian, biar kita tambah yakin bahwasanya pembacaan doa dalam rangkaian tahlil yang dibacakan itu ada dasarnya, mari kita bersama-sama ikuti pengajian singkat ini. Sekali lagi saya tegaskan bahwa anggapan tersebut tidak benar. Tuduhan itu salah ya, bahwa yang mengatakan selamatan atau tahlilan kematian 7 hari atau 40 hari itu dari agama Hindu maupun Buddha, itu salah itu. Nyatanya di dalam sebuah riwayat tabi'in disebutkan bahwa kebiasaan bersedekah untuk orang yang telah wafat selama 7 hari itu ada dasarnya. Kenapa dikaitkan dengan sedekahan? Karena di dalam tahlilan itu ya ada paketnya apa? Yakni memberi makan, bersedekah. Selama 7 hari itu tradisinya begitu kepada yang hadir. Itu para jemaah sekalian. Jadi misalnya qala Tawus, innal mauta, sesungguhnya orang mati itu yuftanuna fi kuburihim, akan diuji di dalam kuburan mereka sab'an, 7 hari. Jadi kalau orang mukmin yang baik ada ujian dari malaikat selama 7 hari dan mereka merasa dalam ketakutan yang luar biasa karena baru masuk alam kubur tentu. Maka para ulama saat itu fakanu yastahibbuna, maka mereka semua yastahibbuna, pada senang, pada menganjurkan, memustahabkan ya, ayyud'ama anhum tilkal ayyam, untuk memberi makan kepada para tamu selama 7 hari tersebut. Itu saya kutip dari Ibnu Hajar, kitab Al-Matalibul Aliyah, juz 5 halaman 330 ya. Di antaranya yang saya kutip. Termasuk juga dalam Syarah Al-Bukhari juz 3 271
yang dikutip oleh Ibnu Battal dan Al-Aini dalam Umdatul Qari Syarah Sahih Al-Bukhari juz halaman 277 ya. Saudara-saudara sekalian, bahkan Imam Jalaluddin As-Suyuti berkata dan mengutip daripada riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menyampaikan annal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Sama seperti tadi. Sesungguhnya orang yang mati itu yuftanuna akan diuji di dalam kuburnya. Dalam pengertian diuji ya ada malaikat yang datang. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan dan ya ketakutan yang luar biasa. Di dalam kubur mereka itu akan diuji selama 7 hari. Fakanu yastahibbuna ayyud'imu anhum tilkal ayyam. Dan para sahabat jadi senang untuk memberi sedekah pada 7 hari tersebut. Ini paling tidak kalau saya menyampaikan hadis ini disampaikan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, dan beliau menyampaikan di dalam Syarah Sahih Muslim juz 2 490 kitab Ad-Dibaj ya. Ini saudara-saudara sekalian dasar mengapa ada tradisi 7 hari itu. Bahkan Al-Hafidz As-Suyuti berkata, inna sunnatal it'am sab'ata ayyam, sesungguhnya sunnatnya memberi makan selama 7 hari. Balaghani telah sampai kepada aku annaha, sesungguhnya tradisi itu mustamirrah, itu berjalan ilal an sampai sekarang. Di Makkah, di Mekah, wal Madinah, dan di Madinah. Dulu loh ya, bukan Mekah dan Madinah yang sekarang. Maksudnya di zaman Al-Hafidz As-Suyuti. Fadzahir, maka zahirnya annaha lam tutrak, tradisi ini tidak ditinggalkan min ahdis sahabah, dari zaman sahabat, ilal an, hingga sekarang. Sekarang yang dimaksud zaman Imam Al-Hafidz As-Suyuti. Wa innahum akhadhuha khalafan an salafin ila sadril awal. Dan sesungguhnya mereka mengambil tradisi ini mengambil dari ulama-ulama salaf ya, turun temurun dari masa awal. Artinya awal di zaman para sahabat. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, inilah dasar mengapa 7 hari itu diamalkan. Nah, ini harus sadar kita ini bahwa itu bukan tradisi orang luar, tapi tradisi Islam. Bahkan Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki, pengarang kitab Inaratud Duja, memberi jawaban atas pertanyaan tentang kebiasaan di daerah Jawa saat takziah dan tahlil pada hari-hari tertentu. Beliau menjelaskan bahwa tradisi semacam itu bisa menjadi bid'ah yang diharamkan jika bertujuan untuk meratapi mayit. Dan jika tidak bertujuan seperti itu dan tidak mengandung unsur haram lainnya, maka masuk kategori bid'ah yang diperbolehkan. Bahkan di akhir fatwa beliau menyampaikan begini, i'lam annal jawiyin, ketahuilah sesungguhnya masyarakat Jawa ghaliban biasanya idza mata, apabila ada yang wafat, salah satu daripada mereka ja'u ila ahlihi, masyarakatnya, tetangganya semuanya datang kepada
sahibul musibah, ya, kepada keluarga yang wafat itu. Misalnya membawa apa? Membawa beras. Ya, binahwil arus. Tujuannya apa? Kemudian mereka tujuannya adalah untuk bersedekah kepada ahlil mayit atau sahibul musibah itu. Ya, sahibul musibah sudah diterima tetangga biasanya, ya, diterima kemudian dimasak. Wa qaddamu li ahlihi, kemudian diberikan kepada keluarganya. Walil hadirin, dan kepada orang yang hadir yang datang untuk membaca doa. Ini amalan bi khabari isna'u li ali Ja'far ta'aman. Jadi buatlah, karena mengamalkan hadis, ya, dari Kanjeng Nabi, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far. Ya, kalau kita tradisinya ya hampir serupa. Ya, ada juga yang membawa nasi, ada juga yang membawa uang, ada juga yang membawa beras. Intinya meringankan daripada sahibul musibah itu, tuan rumah. Ini para jemaah sekalian. Ya, tujuannya apa? Untuk mengharap pahala tentunya, iya. Dan berharap agar pahala memberi makan itu sampai kepada mayit. Nah, ini para jemaah sekalian. Untuk itu beliau seorang ulama dari kalangan Hanafiyah, Syekh At-Tantawi. Beliau itu 1231 Hijriah. Beliau mengutip pendapat daripada Syekh Burhan Al-Halabi yang membantah hukum makruh dalam selamatan 7 hari. Ada yang mengatakan makruh, tapi beliau bantah. Ada yang mengatakan begitu, ya, tapi dibantah oleh beliau. Karena apa deh? Dibantah karena hukum makruh itu li'annahu la dalila 'alal karahah. Enggak ada dalil untuk mengatakan makruh. Wala yakhlu an nadharihi li'annahu la dalila 'alal qaraha. Yang ngomong makruh itu juga enggak ada dalilnya. Justru yang memberi makan kepada ahli mayit dan membacakan doa kepada orang yang sudah wafat itu ada dasar-dasarnya. Ala kulli hal para jemaah sekalian, apa yang kita lakukan ini sekali lagi jangan sampai lepas daripada dalil-dalil yang sahih, tentu dari Kanjeng Nabi, dari para sahabat, dari para ulama. Dan sudah saya sampaikan, tinggal mengamalkan. Ya, namanya amal baik ya direcokin banyak lah. Ada yang ngomong bid'ah dan sebagainya, ada yang ngomong tidak nyampe dan sebagainya. Tetapi yang mengamalkan ya terus amalkan. Ya enggak ngawur, enggak. Ada dasarnya, ada. Seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Kesimpulan sederhana bahwa tradisi kita mendoakan yang kita sebut dengan tahlilan, dalam rangkaiannya itu ada doa, ada tahlil, ada istighfar, ada sholawat, dan terakhir dikasih makan, bahkan kalau pulang dikasih besek. Itu adalah ada dasar hukumnya, yakni yang pertama pastinya Quran, yang nomor 2 adalah hadis, yang nomor 3 adalah pandangan para sahabat, amal para sahabat, dan dinukil oleh para ulama. Ya sudah selesai. Ini para jemaah sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya, dan bermanfaat bagi kita semua, dan bermanfaat juga kepada ahli kubur gitu. Karena mereka di dalam kubur itu tidak ubahnya orang tenggelam minta tolong. Kalau kita tolong, subhanallah, senangnya luar biasa mereka. Demikian, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.